Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, teman-teman tetap sehat selalu ya. Amin. Oh iya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe di video aku. Dan juga jangan lupa untuk tungguin video aku selanjutnya. Aku mau bilang makasih sama teman-teman yang mau nonton video aku lagi. Dan juga aku mau minta maaf karena mungkin di video aku itu editannya masih sangat sederhana ya. Karena aku juga masih belajar gitu ya. Tapi semoga pesan-pesan yang aku sampaikan di video kali ini itu bisa sampai ke teman-teman dan juga teman-teman bisa paham. Jadi aku akan ngebahas tentang tips sebelum endorse selebgram. Karena menurut aku ternyata endorse itu bukan hanya sekedar ya udah aku mau endorse aja gitu, tapi emang harus dipikirin matang-matang gitu ya. Karena ini juga berefek ke feedback yang akan kita dapatkan. Jadi, tips yang pertama tentunya kalian itu harus menyiapkan produk yang terbaik ya. Karena tujuannya itu adalah biar orang-orang itu tertarik dengan produk yang kamu jual. Nah, menurut pengalaman aku, kalau mau endorse itu harus menyiapkan beberapa produk. Ya, biasanya minimal 2, tapi bisa 3 atau 5 pilihan produk. Dan nanti si selebgramnya itu yang memilih di antara 2 produk itu yang disukai sama dia dan sesuai sama style dia itu yang mana. Yang kedua adalah sesuaikan produk yang akan di-endorse ke selebgramnya. Misalnya nih, kalian itu jualan makeup, ya lebih baik kalian itu endorse ke selebgram yang suka makeup atau namanya itu beauty vlogger gitu ya. Jadi jangan sampai kalian jualan makeup tapi endorse-nya itu ke selebgram yang jarang banget makeup atau malah tidak pernah makeup gitu ya. Jadinya lebih nyambung gitu dan mungkin feedbacknya itu bakal lebih bagus. Oke, aku contohin yang lebih spesifiknya lagi ya. Misalnya nih, kalian itu jualan outfit gitu ya. Dan outfitnya yang kalian jual itu misalkan gamis yang panjang-panjang yang syar'i gitu. Dan juga kerudung syar'i. Jadi, kalau kalian jual outfit yang seperti itu, aku saranin lebih baik kalian endorse ke selebgram yang juga suka pakai pakaian syar'i gitu ya. Jangan sampai kalian jual produk outfit yang syar'i gitu, tapi malah kalian itu endorse ke selebgram yang gaul. Yang biasanya itu pakai celana, pakai sweater, dan pakai kerudung pashmina yang biasanya di model ke belakang gitu. Ya itu nantinya feedbacknya itu mungkin bakal sedikit sih, karena followers si selebgram itu biasanya sukanya itu dari si selebgram itu entah stylenya, entah kepribadiannya. Nah kalau stylenya si selebgram itu gaul, tiba-tiba kalian mau endorse pakaian syar'i, yaitu nanti ujungnya itu feedbacknya mungkin gak bakal bagus gitu. Yang ketiga adalah cek kualitas dari selebgram. Jadi saran aku ya teman-teman, carilah selebgram yang cara reviewnya itu bagus dan teman-teman itu suka. Jadi ini juga mempengaruhi dari feedback. Tipsnya adalah mungkin teman-teman itu bisa follow selebgramnya itu dulu, lalu diamati nih dari cara dia review produk dari online shop lain itu gimana. Pastikan yang namanya selebgram itu biasanya update IG story itu kan biasanya tiap hari. Nah, teman-teman bisa ngamati dari IG story maupun dari feed fotonya dia. Jadi, jangan sampai kita udah bayar mahal-mahal, udah kirim barang juga, tapi dapat review yang asal-asalan dan nggak detail sama sekali, nggak memuaskan juga, karena itu juga mempengaruhi yang namanya feedback. Yang keempat adalah sesuaikan dengan budget kita. Ya, aku saranin kalau misalkan kalian itu online shop yang masih baru, aku saranin untuk endorse yang mungkin harganya itu masih terjangkau dulu. Karena kalau baru memulai yang namanya jualan atau online shop gitu ya, itu kan masih perlu banyak belajar. Jadi, menurut aku lebih baik cari yang sesuai dengan budget kita. Dan
Kalau misalkan ada online shop nih yang baru memulai jualan online tapi udah berani endorse selebgram dengan rate harga jutaan gitu ya. Misalkan ya 10 juta, 12 juta kayak gitu ya. Kalau misalkan itu feedbacknya bagus, ya alhamdulillah banget dong. Barangnya yang kejual itu banyak dan keuntungannya itu banyak ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ternyata feedbacknya itu jelek, itu kalian bakal kecewa sih. Yang terakhir adalah hitung balik modal kita. Jadi di sini aku akan ngecontohin ya secara sederhana. Nah, ini misalkan kalian endorse feed foto 250.000, jangan lupa ditambahkan modal awal produk kalian yaitu 50.000 produk yang akan dikirim ke selebgram ya. Dan totalnya itu 300.000. Dan misalkan ini 20.000 adalah keuntungan per produknya. Jadi kalian itu harus menghabiskan 15 produk atau menjual 15 produk. Dan kalau misalkan sudah terjual 15 produk atau lebih, berarti kalian itu mendapat untung. Tetapi kalau yang terjual hanya satu produk atau dua produk atau 14 produk, berarti itu kalian termasuk rugi gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu ya penjelasan dari aku. Kalau misalkan kalian mau nanya, ada yang belum paham gitu ya, mau nanya, boleh komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian mau aku rekomendasikan apa lagi, gitu boleh juga komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.